Kenikmatan surga kita bisa bagi juga menjadi dua. Kalau tadi kaidah umum, sekarang kenikmatan surga bisa terbagi menjadi dua. Pertama, kenikmatan terkait dengan sang penghuni surga. Yang kedua, kenikmatan terkait dengan model-model nikmat yang Allah sediakan untuk penghuni surga. Yang pertama, kenikmatan terkait dengan penghuni surga itu sendiri. Allah modifikasi sehingga dia dipersiapkan fisiknya untuk merasakan kenikmatan surga. Dia tidak seperti tubuh yang sekarang, ya. Tubuh yang sekarang tapi dimodifikasi. Di antaranya, setiap penghuni surga adalah raja yang sesungguhnya. Dia adalah raja di surga. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau kau di surga, kau akan melihat kenikmatan, wa mulkan kabiran, engkau akan melihat kerajaan yang besar, kerajaan yang besar. Tidak ada matamu di surga melihat ke arah manapun kecuali yang kau lihat adalah kenikmatan. Bila di dunia kita ngelihat sana mungkin kita sedih, lihat sana mungkin kita tertawa, mungkin lihat ke situ kita menangis. Banyak pemandangan yang membuat hati kita berubah-ubah kondisinya. Ya, kalau di dunia, terkadang kita menangis, terkadang melihat sesuatu kita sedih, terkadang melihat sesuatu kita marah, terkadang melihat sesuatu kemudian kita tertawa. Hati ini berubah-ubah tergantung data yang masuk dan apa yang kita lihat di dunia bermacam-macam modelnya. Tapi kalau di surga, wa idza ra'aita thamma, apa yang kau lihat di sana, ra'aita na'iman, yang kau lihat pasti nikmat. Melihat atas, bawah, kanan, kiri semuanya apa? Kenikmatan. Kemudian kata Allah, wa mulkan kabira, dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Kenapa? Semua penghuni surga adalah apa? Raja. Bahkan dalam hadis, penghuni terakhir atau yang masuk terakhir yang tadi kita sebutkan, penghuni surga yang terakhir, dia adalah adna ahlil jannati manzilah, yaitu penghuni surga yang derajatnya paling rendah. Penghuni surga yang derajatnya paling rendah. Maka Allah mengatakan, lakad dunya wa asyratu amsalihha. Bagimu dunia dan 10 kali lipatnya. Dunia dan 10 kali lipatnya. Ini orang paling rendah di surga, dia punya kenikmatan seperti memiliki dunia dan 10 kali lipat apa? Dunia. Kita tanya sama antum. Di dunia ini adakah raja yang menguasai dunia seluruhnya? Enggak ada. Enggak pernah ada. Fir'aun enggak, Namrud enggak. Enggak ada yang pernah menguasai dunia seluruhnya. Ya. Itu raja-raja dunia. Itu pun cuma satu dunia. Penghuni surga yang paling rendah memiliki dunia dan 10 kali lipat apa? Dunia. Nikmat atau tidak? Nikmat. Dia raja yang sungguhnya. Antum mau enggak jadi orang itu? Hah? Mau jadi penghuni surga paling rendah? Mau? Hah? Mau? Enggak mau. Pede banget ya. Ini gambaran penghuni surga paling rendah. Dia benar-benar raja. Bagaimana dia bukan raja? Dia raja, di kekuasaan memiliki dia, banyak pembantunya, banyak bidadarinya. Raja itu bukan? Raja. Kalau kita paling masih baru kepala rumah tangga, belum jadi apa? Raja. Kadang jadi raja pun mungkin diomelin istrinya. Raja tapi diomelin apa? Istrinya. Di surga benar-benar raja. Raja, ya. Pembantunya banyak, anak buahnya banyak, kekuasaannya luas, bidadarinya banyak, raja. Jadi orang yang mau surga pasti jadi raja. Makanya di antara para salaf ada yang menafsirkan wa mulkan kabira, kerajaan yang besar, kata mereka istidzanul malaikah, malaikat minta izin. Kalau mau ketemu minta izin, bayangkan. Hebat atau tidak? Hebat. Ini menunjukkan hebatnya orang tersebut. Tapi di antara kenikmatan yang dialami oleh penghuni surga, bosnya penghuni surga tidak ada lagi namanya kesedihan, tidak ada lagi namanya kekhawatiran. Mereka tidak pernah sedih dan mereka tidak pernah khawatir. Kata Allah, udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Dalam surat Al-A'raf, masuklah kalian ke dalam surga, la khaufun alaikum, tidak ada kekhawatiran sama sekali, wa la antum tahzanun, kalian tidak bakalan sedih sama sekali. Yang mengganggu kebahagiaan kita di dunia itu apa? Takut sama sedih itu. Kenapa kita gelisah? Karena takut. Kenapa kita enggak enak? Karena kita sedih. Takut tentang apa yang kita hadapi sekarang dan masa depan, dan sedih tentang apa yang telah lalu. Demikianlah hati manusia di dunia ini. Tidak ada orang tidak bersedih. Tidak ada orang yang tidak pernah takut. Semua orang pasti pernah khawatir. Siapapun dia, mau raja, mau penguasa, mau jenderal bintang 7, pasti ada takut. Takut dipecat, takut ada saingan, minimal takut mati. Tidak ada yang tidak takut dan tidak sedih kecuali di akhirat. Makanya di antara
tabiat atau konsekuensi kehidupan dunia bahwa semua orang yang hidup di dunia ini pasti pernah sedih dan pasti pernah apa? Takut. Tapi kalau di surga semua itu tidak ada ketakutan sama sekali, nyaman, benar-benar nyaman, tidak ada satupun yang dia takutkan. Ya. Dan kalau rasa takut itu penghilang kesedihan. Orang kalau sudah ada timba rasa takut dia tidak bahagia. Ya. Di luar takut, di rumah juga takut. Tidak rasa bahagia. Sedih juga merusak kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan masuklah ke dalam surga tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa sedih. Penghuni surga ketika menginjakkan kaki mereka di surga, mereka memuji Allah. Di antara pujian yang mereka berikan kepada Allah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk sampai surga. Kalau bukan petunjuk Allah, kami tidak bisa masuk apa? Surga. Mereka muji Allah. Setelah itu mereka muji tentang hilangnya kesedihan. Kata mereka, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dalam surat Fatir. Kata mereka, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami sangat pengampun dan syakur, yaitu sangat memberi balasan yang sangat banyak. Dan itulah yang menjadikan mereka bahagia karena dosa-dosa mereka diampuni dan mereka dibalas dengan pembalasan yang besar. Apa yang buat mereka takut? Mereka takut kalau mereka diazab karena dosa-dosa mereka. Semenjak dibangkitkan dari ketika hari kiamat sampai melewati berbagai macam fase di akhirat, dikumpulkan di bawah terik matahari, disidang oleh Allah, dihadirkan yang kalau punya masalah sama orang disidang di hadapan Allah, dia punya masalah sama si fulan disidang oleh Allah pada hari tersebut. Setelah itu dihisab, kemudian dimizan, setelah itu zulmah, kegelapan, kemudian sulul sirat. Semua dalam kondisi dia khawatir. Semua dalam kondisi apa? Khawatir. Dia benar-benar hilang kekhawatirannya ketika dia menginjakkan kakinya di surga. Maka dia mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Telah hilang seluruh apa? Kesedihan. Kenapa? Inna rabbana, karena Rabb kami laghafur, sungguh maha memaafkan. Semua yang bikin dia khawatir adalah dosa. Tidak ada yang buat seorang khawatir di akhirat kelak kecuali dosa yang dia lakukan. Jangan-jangan dibalas. Terus menghantuinya, jangan-jangan dosa ini dibalas. Tapi ketika dia tahu dia masuk surga, berarti dia tahu semua dosa telah diampuni. Maka dia berkata, la ghafur, sungguh Tuhan kami maha pengampun. Kemudian ketika dia melihat nikmat yang begitu banyak, dia bilang, la syakur, ghafurun syakur. Syakur itu maha membalas. Allah kalau sudah balas kebaikan dengan luar biasa, maka hilanglah segala kesedihan dan hilanglah segala ketakutan. Namanya di dunia, pasti takut, pasti khawatir. Dulu saya punya kawan, rahimahullah, dan meninggal dunia. Dia dulu tukang pijitnya Amir di kota Madinah. Gubernur Madinah, tukang pijitnya dulu kawan saya ya. Bukan kawan dekat tapi kenal ya. Kadang-kadang dia naik jet pribadi, kadang-kadang banyak lah. Dia sering kadang-kadang ngikutin Amir tersebut. Dia bilang satu hari waktu ada tembak-tembakan di Madinah, ada pemikiran yang menyimpang, orang tembak-tembakan di Madinah, itu Amir tidak bisa tidur 3 hari. Dia yang pijit, supaya Amir tersebut bisa apa? Tidur. Artinya mungkin tidur sulit selama 3 hari. Yang tukang pijitnya tidur gampang. Maksudnya, di dunia ini mau jadi jagoan, mau jadi panglima, mau jadi raja, pasti juga ada kekhawatiran, pasti juga ada apa? Kesedihan. Ya, pasti juga kesedihan. Baik. Di antara nikmat yang dialami oleh penghuni surga secara umum adalah tidak ada penyakit hati sama sekali. Di antara yang merusak kebahagiaan adalah penyakit hati. Penyakit hati artinya dongkol, ngambek, dendam, ya enggak? Hasad, itu semua penyakit hati yang merusak kebahagiaan apa? Seseorang. Ternyata orang yang masuk surga semua penyakit hatinya hilang. Tidak ada dongkolnya, tidak ada dendamnya, tidak ada ngambeknya, tidak ada hasadnya, tidak ada irinya, tidak, hilang semuanya. Siapa yang dalam hatinya masih ada dongkol, berarti dia kebahagiaannya berkurang. Siapa di antara ada hasad, berarti kebahagiaannya apa? Berkurang. Iri berkurang. Dendam, tidak memaafkan, itu juga kesedihannya, kebahagiaannya berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam 2 ayat, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Surat Al-A'raf. Kami cabut dari dada mereka ghil, semua penyakit hati. Cabut. Kemudian Allah berfirman ayat yang lain, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dalam surat Al-Hijr. Kata Allah, kami cabut ghil, kedongkolan dalam hati mereka. Jadilah mereka penghuni surga ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadilah mereka adalah
saudara-saudara yang saling berhadap-hadapan. Jadi saking tidak ada masalahnya dengan orang lain di surga. Kalau orang di surga ketemu dengan temannya, dia ngobrol dengan semangat. Ikhwanan ala sururin, mereka menjadi saling bersaudara di atas tempat tidur dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadapan. Kita kalau senang sama teman, kita ngobrolnya semangat enggak? Semangat, saling memandang. Tapi kalau kita enggak suka, kita sambil WhatsAppan. Di surga enggak ada begitu. Langsung ketemu ngobrol semangat karena tidak ada kedongkolan sedikit pun, tidak ada kejengkelan sedikit pun, tidak ada dendam sedikit pun, bersih dada. Bahkan disebutkan sebelum kalau ada masalah Allah selesaikan di qantarah sebelum masuk surga. Setelah sirat ada namanya apa? Qantarah. Dikumpulkan semua hatta idza hudzibu wa nukku. Kata Nabi setelah dibersihkan hatinya, diatur hatinya, baru boleh dimasukin ke dalam surga. Karena surga adalah tempat yang murni, bersih, indah, tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih ada penyakit dalam hatinya. Dibersihkan seluruhnya. Sehingga di antara kesempurnaan nikmat di surga, orang mau surga tidak ada penyakit hatinya sama sekali. Di dunia ini kita banyak penyakit hati. Jengkel, dongkol, lihat orang jengkel, ya. Lihat orang dongkol, disakiti, dendam, ya. Lihat orang punya mobil lebih bagus, hasad. Lihat orang punya istri lebih cantik, hasad. Saya lebih ganteng kok istrinya dia lebih cantik, apa urusan? Hasad. Ibu-ibu tahu-tahu diam-diam sedih. Kenapa ada perempuan lebih cantik lewat depan dia? Kok dia cantik ya? Sedih. Banyak hal yang buat kita hasad, dengki, dongkol, dendam di dunia ini banyak. Dan itu merusak kebahagiaan. Siapa yang mampu menghilangkan penyakit tersebut, dia semakin bahagia. Tapi di surga akan dihilangkan itu semuanya. Tidak ada dongkol, tidak ada dendam. Maka akan sempurna kenikmatan yang ada di hatinya ketika di surga. Kemudian di antara nikmat yang terkait dengan penghuni surga. Penghuni surga akan dibuat selalu muda, sehat, bahagia dan abadi. Kata Nabi SAW, wa yunadi munadin, pada hari kiamat kelak maka ada yang menyeru kepada penghuni surga. Inna lakum antasihhu fala tasqamu abada. Wahai penghuni surga, kalian akan senantiasa sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Enggak ada sakit, enggak ada flu, ya. Enggak ada, semuanya nikmat. Semua sehat. Sehat, segar, bugar selama-lamanya. Antasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Wa anna lakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak bakalan mati. Wa anna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan muda selama-lamanya, tidak pernah tua. Muda umur 33 tahun. Ya. Jadi itulah umur yang paling gesit, yang paling kuat, paling aktif. Sekitar umur 33 tahun. Dan tidak akan tua selama-lamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abada. Kalian akan senantiasa senang, tidak pernah menderita selama-lamanya. Itulah di antara kenikmatan penghuni surga. Kita di dunia, siapapun orangnya pasti pernah sakit. Mau raja, mau panglima, mau apa, pernah sakit. Jangan disangka hanya orang miskin saja yang kena penyakit mencret. Raja tidak pernah mencret, mencret juga dia pasti. Jangan disangka hanya orang miskin yang pusing kepalanya. Bisa jadi pejabat besar lebih banyak pusingnya daripada yang rakyat jelata. Bisa jadi atau tidak? Bisa jadi. Dia senyum, di balik senyumnya penuh penderitaan. Mungkin atau tidak? Mungkin. Sementara si miskin bahkan tidak usah pakai bantal, di atas kayu dia bisa tidur. Oleh karenanya tidak ada, ya, di surga tidak ada sakit, tidak ada tua, ya. Kemudian senantiasa segar, bugar dan selalu muda. Selalu muda. Ini di antara model kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga, ya. Dari dunia mau sehat repot, ya, harus ini, harus olahraga teratur, makan tidak boleh sembarangan, check up darah, macam-macam lah, ya. Usaha untuk apa? Sehat. Di sana mau makan apa saja, mau ngapain aja, tetap aja sehat dan tetap muda, nggak tua-tua karena abadi. Makanya ketika ada seorang wanita tua datang menemui Nabi, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, doakanlah aku. Nenek tua ini bilang, ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, ya umma fulan, innal jannata la tadkhulaha ajuz. Wahai si fulanah, ummu fulan, sungguhnya surga itu enggak ada orang tua masuk surga. Fawalla tabki, dia pun menangis. Maka Rasulullah sampaikan kepada dia, maksudnya kalau dia masuk surga, dia akan dijadikan muda, ya. Dia pikir nenek-nenek enggak bisa masuk apa? Surga. Padahal nenek itu kalau mau surga dijadikan apa? Muda, ya. Antum yang tua-tua ini nanti jadi muda insyaallah. Ya. Baik.
Kemudian di antara nikmat surga yang dialami oleh penghuni surga, mereka tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus. Allah berkata kepada Nabi Adam, "Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazmau fiha wa la tadha." Sungguhnya kau di surga wahai Adam, kau tidak akan pernah lapar dan kau tidak akan pernah haus, kau tidak akan pernah telanjang dan kau tidak akan pernah kepanasan. Nyaman di surga. Oleh karenanya penghuni surga ketika makan makanan bukan karena kelaparan tapi karena berlezat-lezatan. Kalau kita makan karena lapar enggak? Kalau udah kenyang mau selezat apapun enggak enak. Udah kenyang mau makan lagi udah enggak bisa. Di surga makan sepuas-puasnya bukan karena lapar, tapi karena berlezat. Tidak lapar. Lapar itu penderitaan. Ya, lapar itu penderitaan. Kemudian di antara kenikmatan terkait penghuni surga, tubuh mereka dibersihkan. Tidak ada kotoran lagi. Allah berfirman tentang wanita-wanita surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Bagi mereka penghuni surga, di surga kelak istri-istri yang telah dibersihkan. Para ulama menafsirkan azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan dengan dua tafsiran. Pertama, disucikan akhlaknya. Kalau di dunia masih ngomel-ngomel, di akhirat enggak bakalan apa? Ngomel. Kalau di dunia wajahnya cemberut, di sana enggak bakalan pernah cemberut lagi. Semuanya senyum, senang karena akhlak mereka baik. Kalau di dunia enggak nurut, di sana nurut. Semuanya senang. Akhlak yang buruk hilang semuanya. Tafsiran kedua, dibersihkan secara fisik. Wanita kalau mau surga, ya, tidak ada haid, tidak ada nifas, ya. Tidak ada kotoran-kotoran dalam tubuh ini, hilang semuanya. Dan demikianlah ciri-ciri penghuni surga. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala zumratin yadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badar." Sungguhnya golongan pertama masuk surga bentuk mereka, fisik mereka seperti rembulan yang bersinar di malam bulan purnama. Tsumma alladziina yalunahum ala ashaddi kaukabin durri fis sama'i idha'atan. Kemudian rombongan kedua bercahaya seperti bintang yang paling terang di langit. Kata Nabi tentang penghuni surga, la yabulun, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak kencing. Wala yataqawwatun, mereka tidak buang air besar. Wala yatfilun, wala yamtakhitun, mereka tidak buang ludah, mereka tidak ingusan. Ya. Amsyatuhumuz zahab, ya. Kemudian sisir mereka terbuat dari emas. Dan seterusnya, ya. Jadi intinya, ya, tubuh mereka dibersihkan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, atau dalam suatu riwayat Ibn Abbas mengatakan, "Innar rajula la yu'aniku al-hurul ain sabi'ina sanah, la yamaluha wa la tamaluhu." Sungguh seorang laki penghuni surga memeluk bidadari di surga 70 tahun dia peluk dalam kebahagiaan. Dia tidak bosan dari bidadari tersebut juga tidak bosan dipeluk oleh lelaki tersebut. Seandainya kalau bau-bau, bosan tidak? Bosan. Kita kalau peluk wanita dunia sehari sudah macam bau, berbagai macam aroma yang keluar. Bau inilah, bau ketek lah, bau anu lah, bau macam-macam. Tapi di surga karena bersih, maka meskipun dipeluk selama 70 tahun tidak ada masalah. Kemudian di antara nikmat yang dialami oleh penghuni surga tidak akan letih dan tidak akan capek. Tidak akan letih, tidak akan capek. Tidak ada capek, tidak ada letih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, alladzi, penghuni surga berkata, "Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub." Segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kami pada negeri kenikmatan yang abadi karena karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab, kami tidak mengalami nasab, wa la yamassuna lughub, dan kami tidak mengalami lughub. Apa bedanya nasab dengan lughub? Nasab adalah keletihan ketika beraktivitas. Lagi kerja capek, itu namanya apa? Nasab. Lughub adalah keletihan yang dirasakan setelah beraktivitas. Ada orang mungkin lagi main, dia tidak capek, begitu selesai main mulai pegel-pegel, lemas, itu namanya lughub. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika di antaranya dituduh oleh orang Yahudi bahwasanya Allah pada hari Sabtu istirahat karena capek, maka di antaranya ada ayat yang membantah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan lughub, yaitu keletihan setelah beraktivitas. Memang 6 hari Allah takdirkan, bukan berarti hari ke-7 Allah istirahat. Lughub adalah keletihan setelah beraktivitas, nasab adalah keletihan tatkala beraktivitas. Nah, penghuni surga tidak mengalami dua-duanya. Tidak mengalami dua-duanya. Karenanya
Penghuni surga tidak tidur. Karena tidur itu adalah dampak dari keletihan, ya atau tidak? Sudah enggak kuat tidur. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah? Apakah penghuni surga tidur? Faqala Rasulullah SAW mengatakan, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Wa ahlul jannati la yanamun, dan penghuni surga tidak tidur. Kenapa orang tidur itu? Karena letih. Sementara penghuni surga tidak ada letihnya, tidak ada capeknya. Gimana mau tidur? Ini pertama. Yang kedua, kalau tidur itu berarti off dari kelezatan. Off dari kelezatan. Iya atau tidak? Dia lagi main sama bidadari, aduh mbak saya ngantuk. Nanti lagi ya. Loh mas. Nanti aja mbak bidadari, nanti saya tidur dulu. Di surga nggak ada seperti itu. Karena namanya tidur itu adalah off dari apa? Kenikmatan. Sementara di surga seorang dalam kesibukan selalu. Inna ashabal jannatil yauma fi syughul. Sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan. Syughul itu kesibukan. Penghuni dunia punya kesibukan, tapi pasti ada off-nya. Penghuni surga dalam kesibukan kenikmatan, tiada henti-hentinya. Tiada henti-hentinya. Ya. Jadi mereka tidak letih dan tidak capek ketika beraktivitas. Tidak capek setelah beraktivitas juga tidak capek sama sekali. Karenanya Allah menggambarkan tentang bagaimana benar-benar nyaman penghuni surga. Allah menyebut dalam banyak ayat, Allah mengatakan alal araiki muttaqiun, ya. Mereka berittika di atas dipan-dipan. Araik itu arika itu maksudnya adalah dipan yang dihiasi. Bukan dipan begini aja kayak punya kita, enggak ya. Sudah dihiasi, ada bantal-bantalnya, ada kelambunya, ada keindahan. Pokoknya disiapkan dipan-dipan yang indah, terus mereka ittika itu begini kira-kira ya. Coba antum praktek. Jadi bukan duduk begini, tapi santai, bersandar, santai. Orang duduk seperti ini, itu tanda dia nyaman sekali. Kalau dia serius, dia pasti duduknya begini. Kalau dia takut, dia nggak mungkin duduk. Dia pasti santai, tinggal ngomong aja. Jadi Allah gambarkan dia benar-benar nyaman, sampai ketika di atas dipan-dipan dia berittika, bertelekan, santai banget. Apa saja sudah tersedia, semua terpenuhi, yang diinginkan terpenuhi. Nyaman sekali. Ya. Kemudian di antara kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga, mereka dibangkitkan lantas dimodifikasi dengan wajah yang lebih indah. Tadi Nabi mengatakan awwalu zumratin tadkhulul jannah kal qamari lailatal badri atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang yang masuk surga, maka mereka seperti indah bercahaya seperti rembulan. Ya. Walladzina yalunahum ka'asyaddi kaukabin durri fis sama'i idha'atan. Dan yang kedua, cahayanya seperti bintang yang paling terang di langit. Jadi mereka dijadikan lebih indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan lebih indah. Jadi kalau misalnya antum masuk surga, kemudian antum meninggal. Antum kemudian dibangkitkan. Kalau antum masuk surga, antum akan dibangkitkan, tapi wajah antum tidak seperti ini. Tidak plak-plak seperti ini. Akan dibuat lebih tampan, lebih indah. Hanya saja ciri khas wajah masih ada. Sehingga bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Tidak seperti yang sekarang ini yang Masya Allah ya. Sama kalau wanita masuk surga, mereka tidak seperti yang sekarang. Mereka dijadikan lebih cantik. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih indah dari bidadari. Karena wanita dunia yang masuk surga lebih hebat dari bidadari. Bidadari diciptakan langsung. Inna ansha'nahunna insya'a. Wanita bidadari diciptakan langsung besar. Faja'alnahunna abakaran, kami jadikan mereka gadis-gadis. Beda dengan wanita dunia. Wanita dunia berusaha, berjuang. Di dunia sibuk taat kepada suami, bersabar dengan pola hidup suami. Banyak kegiatan yang dilakukan, penuh kesabaran. Sabar ketika mengandung, sabar ketika melahirkan, sabar ketika ngurusin anak-anak. Mereka ini kalau mau surga, mereka lebih afdal daripada bidadari. Mereka lah ratu bidadari. Di antaranya mereka akan dijadikan lebih indah, lebih cantik, dengan tetap wajah mereka masih bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak seperti sekarang ya. Makanya saya pernah dengar ada lelucon aja. Saya pernah dengar ada seorang syekh ceramah, dia bilang ada yang dia lelucon. Dia bilang ada seorang masuk surga. Ketika dia masuk surga, dia buka pintu, lihat bidadari cantik. Kata dia, ini bidadari saya, bukan. Di depan masih di depan. Dia maju lagi. Dibuka lagi pintu, bidadari cantik. Ini punya saya, bukan. Ini buat si fulan. Kau punya masih di depan. Dia maju lagi sampai terakhir dibuka.
inilah bidadarimu. Ternyata istrinya, oh kamu lagi katanya. Enggak, ini enggak benar dicerita. Kalaupun istri masuk surga tidak akan seperti sekarang. Tentu kamu lagi. Tentu lebih indah, lebih cantik dan lebih yang lainnya. Sebentar, ada hadisnya yang indah itu. Ini. Dalam satu hadis bahwasanya penghuni surga dijadikan semakin tampan. Kata Rasulullah SAW, Inna fil jannati lasuqan. Sungguhnya di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atan. Kata para ulama, pasar ini bukan pasar jual beli, itu tempat perkumpulan. Seperti tempat hari raya, mereka kumpul, mereka senang-senang ketemu dengan kawan-kawan. Ya'tunaha kulla jum'ah. Mereka datang setiap hari Jumat, ya. Yaitu ada waktu yang ditentukan, mereka namakan Jumat, ya. Di surga tidak ada matahari terbit, matahari tenggelam, enggak ada. Tapi ada waktu yang mereka perkirakan, mereka sebut dengan Jumat. Fatahubbu rihus syamal. Fatahtifu wujuhim wa thiyabahum. Maka kemudian bertiuplah angin utara lalu berhembus di wajah mereka, meniup wajah mereka dan baju mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayazdaduna husnan wa jamalan. Maka mereka menjadi semakin indah dan semakin tampan. Fayarji'una ila ahlihim. Kemudian setelah mereka dari pasar mereka pulang ketemu dengan istri-istri mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamalan. Sementara mereka sudah semakin tampan dan tambah indah. Fayaqulu lahum ahluhum, maka istri-istri mereka berkata, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Kata istri-istri mereka, demi Allah para suami kami, kalian setelah balik ternyata lebih indah dan lebih tampan. Fayaqulun, maka suami mereka berkata, wa antum wallahi laqad zidtum ba'dana husnan wa jamalan. Kalian juga istri-istriku, istri-istri kami, setelah kami pulang kalian tambah cantik dan tambah apa? Tambah indah. Ini dalil bahwasanya penghuni surga dibuat semakin apa? Cantik dan semakin tampan. Maka seorang akan masuk surga dengan wajah yang lebih indah meskipun ciri khas wajahnya masih apa? Masih ada. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah habis ya. Kita belum sebutkan perincian nikmat surga ini, tapi ini sudah insyaallah mewakili. Terakhir saya ingin sampaikan bahwasanya kaidah mengatakan seorang masuk surga bukan dengan amalnya. Bukan dengan amalnya sebagai pembayaran. Karena amalnya tidak bisa untuk membayar apa? Surga. Amal kita ini penuh dengan kekurangan. Ya. Kita saja kalau di dunia pengen beli sesuatu, setengah mati. Kita pengen bangun rumah yang seperti biasa-biasa ini, yang miliaran, kita butuh kerja berapa. Dan itu pun begitu saja. Ya. Ya. Nah, apalagi kalau kita mau disuruh beli nikmat surga. Beli nikmat surga, kita mau bayar pakai apa? Amal kita nggak ada nilainya. Ya, tidak. Hanya sebab, tapi dia bukan tiket untuk bayar apa? Surga. Karena amal kita penuh dengan kekurangan. Salat malam aja bolong-bolong, salat subuh aja sampai ngantuk-ngantuk, pengajian aja ngantuk-ngantuk. Gimana menjadikan itu sebagai enggak bisa. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak seorang pun amalnya menjadikan dia masuk surga, enggak ada. Qalu wala anta ya Rasulullah. Tidak, Anda juga demikian kata Rasulullah. La wala ana, demikian juga aku. Illa an yataghammada Allahu bi rahmatihi. Hanya saja yang masuk surga dengan rahmat Allah. Benar dalam banyak ayat Allah sebutkan masuk surga dengan sebab amal, dengan sebab, tapi bukan itu menjadi pembayarannya. Allah mengatakan ukhdul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga karena amal perbuatan kalian. Allah berfirman juga, tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal perbuatan kalian, ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Masuklah, makanlah dan minumlah dengan nyaman karena amalan kalian yang kalian lakukan selama di dunia. Jadi banyak ayat menunjukkan amal sebab masuk surga, benar. Tapi amal tersebut bukan bayaran masuk apa? Surga. Tapi amal tersebut menyebabkan datangnya rahmat Allah, yang rahmat Allah itulah yang buat seorang masuk apa? Surga. Kita ini kalau mengandalkan amal kita cuma sedikit. Kita tidak selamat dari bencana kecuali karena rahmat Allah. Amal kita tidak kuat untuk buat kita selamat dari bencana. Amal kita tidak kuat untuk kita masuk surga karena sangat sedikit. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam selamat ketika datang banjir besar, apa kata Allah menyebutkan, kata Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wa qala irkabu bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Nabi Nuh, sungguhnya silakan naik di atas kapal
ucapkan bismillah, majrah wa mursaha, insyaallah kapal akan berjalan dengan nyaman ketika berjalan maupun ketika berlabuh bersandar. Inna rabbi laghafurur rahim. Di akhir ayat kata Nabi Nuh, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kok bisa Nabi Nuh mengucapkan demikian? Masuklah, sungguhnya kita akan selamat insyaallah karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Kata Al-Alusi rahimahullah, karena Nabi Nuh tahu mereka selamat dari bencana bukan karena amal mereka tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Amal mereka penuh dengan kekurangan, apalagi kita. Tetapi karena rahmat Allah lah, Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita selamat, kata Nabi Nuh alaihissalam. Karena rahmat Allah, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka demikian pula kalau seorang mau surga bukan karena amal dia. Lihat Allah gak beri ganjaran terlalu jauh, kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat cuma kerjakan 2 menit, 3 menit sambil ngantuk-ngantuk, diberi pahala surga yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru satu amal. Dari sini kita tahu bahwasanya amal kita bukanlah untuk bayar surga. Amal kita hanyalah sebab rahmat Allah. Semakin kita banyak amal, semakin banyak rahmat Allah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kesimpulan yang indah. Dia mengatakan, an-najatu minan nar bi afwillah, kata Ibnu Qayyim. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. An-najatu minan nar bi afwillah. Wa dukhulul jannati bi rahmatihi, masuk surga dengan rahmat Allah. Waqtisamul manazil wa darajat bil a'mal, adapun perbedaan lokasi tingkatan di surga karena amal. Jadi selamat karena ampunan, masuk surga karena rahmat, tingkatan surga karena amal. Allah Maha Adil. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita sampaikan. Tentunya masih ada nikmat-nikmat surga yang belum kita rinci. Di surga ada sungai bagaimana, pohonnya bagaimana, mata airnya bagaimana, bidadarinya bagaimana, pembantunya bagaimana, piring-piringnya bagaimana, pohonnya rumahnya bagaimana. Ini pembahasan tersendiri, butuh waktu lagi.